Oke, jadi kalau misalnya mengenai, konflik antara Amerika Serikat dan juga Venezuela, apa sih yang harus diperhatikan? Kita tidak akan membahas yang sudah lewat, kita akan coba lihat kira-kira apa yang mungkin terjadi ke depannya, my friends. Yang pertama, kalau my friends perhatikan secara seksama di media-media saat ini, narasi yang memang sedang berjalan itu adalah kalau my friends perhatiin, Presiden, Venezuela sudah di iya, saya susah ya ngomongnya, tapi yang jelas sudah ditangkap lah ya sama Amerika Serikat. Tapi di sini kalau misalnya my friends perhatiin yang kita ketahui Venezuela itu adalah negara terbesar ya dari sisi reserve-nya ya, dari sisi cadangan minyak di dunia. Dan kalau misalnya my friends lihat terlepas cadangan minyaknya terbesar di dunia, tapi dari sisi outputnya itu memang mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi output itu nggak maksimal, justru malah mengalami penurunan. Jadi kalau my friends perhatiin narasi yang ada di media saat ini memang dia yang terbesar ya, secara tanda kutip itu akan menguntungkan Amerika Serikat karena memang akan dikelola sama Amerika Serikat sementara waktu ke depannya. Nanti kira-kira akan seperti apa kita akan dengar. Tapi yang jelas dari sisi outputnya memang tergolong itu tidak maksimal dalam beberapa tahun terakhir ini nih. Jadi ada narasi yang kalau misalnya my friends baca dengan diambil alihnya sama Amerika Serikat otomatis akan mulai dipompa lagi outputnya dan ekspornya akan ditingkatkan lagi dan ini harusnya bisa mempengaruhi supply di dunia. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari keadaan seperti ini dengan narasi seperti ini seharusnya tidak akan terlalu terpengaruh besar ya ke saham-saham yang berhubungan dengan minyak, yang tensi tinggi seperti emas dan yang lainnya. Tapi kalau my friends lihat apa yang dilakukan sama Amerika Serikat saat ini, kita terlalu dini kalau bilang, oh ini sudah selesai. Meskipun kita tidak mendukung sama sekali ya penyerangan seperti ini, my friends ya. Tapi baik lagi, impact secara globalnya ini terlalu dini kalau kita bilang tidak akan ada imbas selanjutan atau tidak ada hal lainnya lagi nih. Karena kita nggak tahu nih apa yang akan dilakukan sama Cina, apa yang akan dilakukan sama Rusia, apa yang dilakukan sama Korea Utara, atau dengan sekutu yang lain, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas, sejauh ini, narasi ini yang terbangun ya. Nah, kalau misalnya kita lihat reaksi pasarnya di pagi hari ini, kalau my friends perhatiin, tadi pagi emang sempat terjadi pelemahan, baik dari si harga minyak dan beberapa komoditas yang lain, tapi berangsur-angsur harganya ini mulai pulih nih, kalau misalnya my friends lihat. Dan juga harga emas juga berangsur-angsur mulai mengalami kenaikan lagi. Jadi, terlepas di luar ya, di luar berita antara Amerika Serikat dengan Venezuela ini, sebenarnya kalau my friends lihat, komoditas seperti emas ini sebenarnya tidak terlalu sudah ada cerita lain lah yang jadi katalis utamanya. Tapi dengan adanya berita Amerika Serikat dengan Venezuela ini menambah secara ketidakpastian secara geopolitik yang akhirnya mempengaruhi pergerakan komoditas seperti emas. Dan kalau misalnya my friends perhatiin sejauh ini sangat mungkin sekali harga-harga komoditas lain juga bisa mengalami kenaikan nih dalam beberapa waktu ke depan. Kalau sekarang dilihat, nggak ada rally yang signifikan, iya terlalu dini ya. Jadi kita akan coba observasi dalam beberapa waktu ke depan. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, dengan keadaan sekarang, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu ya. Kalau misalnya ditanya siapa yang diuntungkan, sudah jelas emiten-emiten yang memang terkorelasi dengan komoditas-komoditas tersebut, ya yang seperti emas, yang berhubungan dengan minyak, yang berhubungan dengan perkapalan ya yang memang harus mengangkut minyak dan segala macam itu pasti akan mendapat sentimen positif. Terlepas ini secara short term pasti volatilitasnya sangat tinggi sekali karena pasti ada yang menggunakan narasi ini untuk take profit, ada juga yang memang masih melihat ini jangka yang lebih panjang masih terpengaruh ya. Jadi baik lagi my friends, untuk kalau ditanya emiten-emiten apa aja yang akan diuntungkan, tadi beberapa tadi yang saya sebutkan, kalau toh pun terjadi pelemahan, harusnya bisa jadi entry point yang bagus. Jadi seperti kita bilang ya, efeknya ke emiten-emiten seperti emas, oil and gas, dan juga shipping ya, terutama yang terpengaruh dengan oil and gas, itu pasti akan mendapatkan quote-unquote sentimen yang positif, meskipun akan terjadi short term volatilities, tapi kalau toh pun terjadi pelemahan, itu harusnya bisa jadi entry point buat my friends. Karena kalau dilihat, terlalu dini nih kalau misalnya kita bilang oh sudah selesai atau mungkin tensi sudah reda karena kita belum tahu nih kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, siapa yang akan dirugikan kalau misalnya hal ini terus berlanjut dan ini mempengaruhi nilai tukar ya terutama rupiah ya my friends ya karena dolarnya menguat. My friends perhatiin bahwa emiten-emiten yang terpengaruh outflow dari keadaan ini yang mungkin akan kena imbas ya saat ini ya my friends ya. Dan kalau dilihat sejauh ini untuk IHSG kira-kira akan seperti apa? Kalau my friends lihat di hari-hari awal ya pembukaan IHSG, kita baru sehari ya tahun 2026,
itu memang penggeraknya memang bukan blue chips gitu loh, my friends, bukan saham-saham banks gitu, bukan ya. Lagi-lagi saham konglomerasi, saham-saham yang memang punya corporate action, saham-saham yang lagi mau masuk MSCI, itu yang lebih menggerakkan IISG. Jadi kalau ditanya untuk IISG-nya gimana, seharusnya akan tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan ini, karena memang kita punya beberapa motor, bukan beberapa ya, saham-saham penggerak indeks yang mungkin tergolong cukup imun ya terhadap pergerakan global. Tapi memang untuk saham-saham yang punya korelasi atau mungkin sangat terpengaruh sekali dengan outflow-nya asing, itu mungkin akan sangat terpengaruh nih dengan keadaan seperti ini, terutama saham-saham big caps ya, seperti blue chips ya. Itu kalau my friends tanya kira-kira yang akan terimbas emiten apa aja, IISG seperti apa, tadi sudah saya jelaskan ya.